Mungkin kakinya sudah mulai letih, sudah mulai tidak kuat untuk melangkah ke masjid. Namun karena orang tersebut dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh apapun masjid dari rumahnya, dia tetap melangkah. Waktu subuh mata ngantuk, tetapi karena orang itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ringan kakinya melangkah, dengan mudah badannya bangkit dari tempat tidur. Maka orang tersebut, kata Rasulullah SAW, dipakai, yaitu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan nas, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurang dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi kita jatah umur. Ada yang diberi 50 tahun, ada 60 tahun, ada yang lebih daripada itu. Orang-orang yang diberi kelebihan umur tersebut di atas umur baginda Rasulullah SAW adalah termasuk bonus, termasuk kelebihan karunia yang Allah berikan kepadanya. Bisa jadi orang tersebut belum cukup bekalnya untuk menuju negeri akhirat. Bisa jadi ketika usia mudanya, karena sibuk bekerja, mencari nafkah untuk anak istrinya, belum sempat untuk mengumpulkan bekalnya untuk negeri akhirat yang kekal abadi. Maka Allah pun beri umur panjang kepada orang tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang semakin bertambah usianya, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia termasuk orang yang beruntung. Kenapa termasuk orang yang beruntung? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Bila mana Allah menghendaki kebaikan bi'abdin kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah pergunakan hamba tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempergunakan seorang hamba sementara Allah tidak turun ke muka bumi ini, sementara kita tidak melihatnya? Bagaimana ya Rasulullah?" Kemudian Rasul melanjutkan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yasta'miluhu." Orang yang dipakai oleh Allah, orang yang dipergunakan oleh Allah tersebut ialah yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah beri dia taufik, Allah beri dia petunjuk,
Allah beria memudahkan kemudahan untuk mengerjakan amal soleh. Mungkin kakinya sudah mulai letih, sudah mulai tidak kuat untuk melangkah ke masjid. Namun karena orang tersebut dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh apapun masjid dari rumahnya, dia tetap melangkah. Waktu subuh mata ngantuk, tetapi karena orang itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ringan kakinya melangkah, dengan mudah badannya bangkit dari tempat tidur. Maka orang tersebut, kata Rasulullah SAW, dipakai, yaitu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna taufik? Taufik maknanya ialah kesesuaian, kesamaan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Allah menginginkan kepada seorang hamba untuk beramal saleh, mengerjakan perintah ibadah solat, puasa, zakat, bersedekah, maka ia pun melakukannya, mendapat taufik. Diperintahkan membaca Al-Quran, dengan mudah lidahnya membaca Al-Quran, mendapat taufik. Diperintahkan untuk ke masjid, mudah kakinya melangkah ke masjid, mendapat taufik. Tapi ada orang sebalik itu, semakin bertambah usianya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umurnya, semakin banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapatkan taufik. Maka kita penting, butuh kita taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan", bila mana Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, asalahu, Allah beri ia bekal. Wa ma asaluhu ya Rasulullah? Sahabat pun bertanya, apa bekal itu ya Rasulullah? Bekal itu ialah yuwaffiquhu li'amalin salihin, dia beri taufik untuk melakukan amal saleh. Summa yaqbiduhu, kemudian setelah itu Allah cabut nyawanya. Ada orang ketika ia membaca Al-Quran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika ia sujud dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kata para ulama, itulah bekal. Bekal yang dibawa oleh orang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man asya alaihi mata alaihi. Orang yang hidup atas sesuatu, dia akan mati atas itu pula. Wa man asa alai mata alai, wa man mata alai bu'itsa alai. Jika ia mati dalam keadaan sesuatu itu, maka kelak di hari berbangkit dia akan dibangkitkan dengan itu pula. Apa makna hadis ini? Jika orang melakukan kebaikan dalam hidupnya, maka insya-Allah orang itu akan dipanggil dalam keadaan kebaikan pula. Jika orang itu mengajarkan Al-Quran, maka insya-Allah ta'ala besar kemungkinan orang itu pun akan dipanggil ketika membaca Al-Quran. Orang itu rajin solat, maka Allah akan panggil dia ketika ia solat. Rajin ke masjid, Allah akan panggil ia ketika ia datang ke masjid. Begitulah kehidupan ini. Apa yang paling banyak kita lakukan, maka besar kemungkinan seperti itu kita akan mati. Kalau kebiasaannya menipu orang, mengambil harta orang, maka sudah pasti di akhir hayatnya dia akan terus seperti itu. Banyak kita saksikan dalam kehidupan kita ini. Ketika masa mudanya suka menipu orang, suka mengelabui orang, mengambil harta orang. Ketika sakatul maut, apa yang ia ingat? Harta orang tersebut. Tapi betapa banyak kita saksikan dalam kehidupan kita, ketika di masa hidupnya dia membantu orang, memudahkan urusan orang lain, maka ketika sakatul maut pun dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara orang, contoh di antara orang yang dipakai oleh Allah tersebut, yaitu ditutup usianya dengan husnul khatimah. Ma min muslim yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal yaumal jum'ah atau lailatul jum'ah, meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, kecuali ia permudah urusannya di alam barzah. Orang yang meninggal pada malam Jumat bertanda itu husnul khatimah. Ada sebuah buku yang sangat menarik sekali yang berjudul Mati yang Indah dengan Husnul Khatimah.
Buku itu menceritakan bagaimana seseorang bisa menggapai husnul khatimah. Apakah husnul khatimah bisa dicari, bisa digapai dengan bermalas-malasan, dengan banyak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Bagaimana caranya untuk menggapai husnul khatimah? Di antaranya itu ialah membiasakan mengerjakan amal kebaikan. Maka orang-orang yang disebutkan oleh para ulama, semakin hari bertambah umurnya, semakin mudah langkah kakinya menuju masjid, maka itu di antara ciri orang yang mendapatkan husnul khatimah. Semakin hari semakin mudah hartanya dikeluarkan untuk membantu fakir miskin, maka orang tersebut di antara ciri husnul khatimah. Uang 1.000, 5.000, 10.000 yang kita berikan kepada orang miskin, kita masukkan ke kotak infak, itu merupakan bekal kita di akhirat. Ada orang-orang yang mewakafkan dirinya untuk di jalan Allah, itu ada merupakan bekal untuk dirinya di akhirat. Ada orang tak mampu mewakafkan dirinya, tapi punya harta, memberikan Al-Quran untuk lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran, menyumbangkan sebagian hartanya, menyisihkan uangnya untuk memberi mushaf Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu dikirim, dihantar ke sekolah-sekolah yang menghafal Al-Quran. Bayangkan setiap huruf yang dibaca oleh orang yang baca Al-Quran tadi, orang yang mengirimnya, orang yang memberinya, orang yang bersedekah tadi itu mendapatkan amal jariah. Itulah bekal yang kita bawa di akhirat. Ada pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan harta dan anak. Harta dan anak tidak kita bawa pulang, dia tinggal. Yatsma'ul mayyitu salasatun, ada 3 yang akan mengikuti jenazah ketika ia meninggal. Yatsma'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu, malnya, hartanya dan amalnya akan ikut bersamanya. Fayarji asnan, 2 akan pulang. Apa yang pulang itu? Apa yang tinggal itu? Ahluhu, keluarganya tinggal. Wa maluhu, dan hartanya tinggal. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, yang tersisa bersamanya amalnya. Kalau ada pernah beramal semasa hidup, maka itu yang ia bawa. Ketika amal itu semakin banyak, maka itu semakin bagus untuk dirinya di negeri akhirat. Iza matal insan, apabila manusia itu meninggal, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Meninggal kita, terputus amal kita. Illa salasa, kecuali 3. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Sedekah jariah, menyedekahkan uang 1.000 perak, menyedekahkan mushaf Al-Quran 1 mushaf, menyedekahkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, kemudian dipergunakan untuk maslahat umum. Sedekah jariah mengalir pahalanya, itu terus yang akan diterima ketika sudah sampai di alam barzah. Yang kedua, al ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu agama kepada orang awam. Kemudian orang awam itu mengikutinya, mengerjakan apa yang disebutkan dan disampaikan, maka itu mendapatkan amal jariah bagi orang yang menyampaikan. Tapi kalau dua-duanya tak punya, ada opsi yang ketiga, al-waladu as-salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Mendidik anak belajar ilmu agama itu penting. Mendidik anak untuk belajar ilmu umum itu penting. Semua penting, tapi yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak adalah mendalami ilmu agama terlebih dahulu. Kata para ulama, bila ada orang memiliki 5 orang anak, kelima-limanya ini tak satu pun pandai mengaji, tak mengenal agama, maka orang itu sungguh orang yang malang. Ada kisah, dia punya 5 orang anak, kelimanya itu sukses, mendapat gelar doktor, bekerja di tempat yang sangat mewah, gajinya besar. Namun ketika orang tuanya meninggal, sakaratul maut meregang nyawa, tak satu pun dari anak-anaknya itu yang mampu mentalkinkannya. Terpaksa memanggil imam, wahai imam, tolong datang ke rumah. Wahai imam, datang ke rumah. Kenapa? Orang tua kami sedang sakarat. Kenapa engkau tak talkinkan kepada orang tuamu? Menangis sang anak ini. Kami tak bisa, wahai imam. Dari kecil kami tak pernah diajarkan ilmu agama. Kami dididik untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kami dijauhkan dari nilai-nilai agama. Maka kata sang imam, mari, mana bapakmu?
datangkan ke bapaknya, kemudian ditalkinkanlah, barulah meninggal sang bapak tersebut. Maka kalau itu yang berlaku kepada kita, kita punya anak tak satu pun yang pandai mengaji, merugi di dunia dan akhirat. Punya 2-3 orang anak tak satu pun pandai baca Al-Quran, tak ada gunanya. Seberapa banyak pun anak yang kita miliki, harta yang kita miliki, tak satu pun kita pergunakan untuk maslahat umum, untuk mencari bekal kita di akhirat kelak, tak ada gunanya. Maka ingatlah, bekal akhirat itu pasti. Setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tak ada manusia yang tak mati. Semua kita pasti akan masuk kubur. Di dalam kubur apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita dapat? Dapat nikmat atau mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai ke perjalanan-perjalanan berikutnya. Apakah nanti kita masuk surga atau masuk neraka Allah Subhanahu wa taala? Namun yang terpenting, selagi hayat masih di kandung badan, kita pergunakan waktu itu untuk menambah bekal kita di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa manusia itu merugi, lallazina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh untuk negeri akhiratnya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, menasihati dalam kesabaran dan menasihati dalam kebenaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jamaah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al mazlumin fi Palestin wa fi Iraq wa fi Suriah wa fi kulli buldan wal makan min masyarikiha ila magharibiha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.